Alam adalah sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang menopang hidup kita, memenuhi kecukupan nutrisi kita, serta memanjakan mata kita. Sudah sejatinya, sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam, kita perlu memberi kembali, merawatnya, bahkan menjaga keutuhannya, agar manfaatnya dapat dirasakan sepanjang masa. Itulah kenapa perlu adanya area konservasi atau daerah yang memang sengaja diperuntukkan untuk menjaga keutuhan sebuah ekosistem demi keseimbangan alam. Area konservasi umumnya telah dikelola oleh lembaga di bawah naungan pemerintahan untuk mencapai sebuah misi, yaitu menjaga warisan yang telah alam berikan. Adapun area yang dikelola dengan fungsi konservasi oleh masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dan ruang konservasi berdasarkan kearifan lokalnya, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari ruang hidup masyarakat. Namun di bumi yang luas ini, tentu ada banyak area di luar konservasi yang mampu mencapai tujuan dari sebuah tata kelola alam, yaitu keragaman hayati, wujud dari keseimbangan. Kita bisa menyebutnya sebagai OECM, yang merupakan singkatan dari Other Effective Area Based Conservation Measures, yaitu sebuah kawasan yang dianggap memiliki kriteria selayaknya area konservasi yang mampu memenuhi biodiversitas. Dalam konteks global ya, konteks global itu kita ada, karena Indonesia juga sebagai anggota ya, dalam Convention on Biological Diversity atau sering disebut CBD. Nah, di tahun 2022 itu ada konvensi di Canning dan Montreal. Nah, itu istilahnya terkenal sekarang Canning-Montreal Global Biodiversity Framework. Nah, di situ ada keinginan dari global ingin melindungi perairan darat dan laut itu seluas 30% sebagai kawasan konservasi atau OECM. Nah, OECM itu adalah Other Effective Conservation Measure. Dan sejalan dengan program Blue Economy, perluasan kawasan konservasi 30%, nah itu kita menargetkan 30% itu di tahun 2045. Nah, awalnya memang kita sudah rancang untuk kawasan konservasi 30% itu di tahun 2022 dan 2023. Itu kita diskusi dengan akademisi, kita diskusi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengumpulkan data, terutama data spasial terkait keanekaragaman hayati di laut, terutama di Indonesia. Nah, alhamdulillah itu sudah muncul rancangan 30%-nya. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah OECM atau Other Effective Conservation Measure. Keterlibatan aktif pemerintahan dapat membuat sebuah kawasan yang memenuhi kriteria dilaporkan sebagai kawasan OECM dengan melalui serangkaian identifikasi dan berbagai temuan lainnya. Kondisi alamiah negara kita sebagai negara maritim tentu akan sangat diuntungkan jika menerapkan metode OECM dalam meningkatkan daya konservasi kelautan kita yang memiliki 3 poin utama, yaitu perlindungan ekosistem yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. OECM juga diyakini dapat mendukung akselerasi penambahan luasan konservasi laut. Saat ini, luasan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia mencapai 29,3 juta hektar dan akan diperluas menjadi 97,5 juta hektar yang merupakan 30% target perluasan hingga tahun 2045. Nah, 97,5 juta hektar dari luas teritorial perairan Indonesia, ya kan. Target tersebut itu bisa tercapai. Nah, itu memang kita sudah identifikasi nih berdasarkan analisisnya itu ada memang beberapa wilayah fokusnya itu untuk perlindungan, selain perlindungan keanekaragaman hayati juga ada perlindungan habitat ikan. Nah, makanya strateginya kita gunakan untuk perluasan cadangan kawasan, perluasan kawasan konservasi tersebut. Yang paling pertama itu kita integrasikan di dalam regulasi. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menanggapi isu kelestarian laut masih menjadi permasalahan yang umum ditemui. Eksploitatif dan destruktif fishing misalnya, yang masih kerap dilakukan masyarakat.
Menjadikan konservasi ini mindset. Konservasi ini untuk kebanyakan orang dilihat sebagai upaya untuk menjaga. Sebetulnya yang dijaga adalah masa depan. Tapi seringkali kemudian ketika bicara menjaga, beberapa kelompok merasa bahwa kehidupan mereka itu dibatasi. Nah, bagaimana kemudian membuat konservasi sebagai mindset? Artinya ketika kemudian kita mengatur, masyarakat yang kemudian melihat bahwa kawasannya itu punya nilai penting, itu merasa bahwa memang ini kita perlu jaga. Namun masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam setelah ikan-ikan yang mereka dapatkan mulai berkurang dan lokasi pencarian ikan yang semakin jauh dari rumah mereka. Di tengah-tengah hal tersebut, muncul sependar harapan dari mereka yang benar peduli. Terumbu karang yang kita jaga yang dekat rumah kita akan jadi nelayan-nelayan lebih jauh lagi untuk memancing dan Mereka memahami bahwa cara terbaik untuk menjaga alam adalah dengan memberi kembali, hingga lingkaran kebaikan antara manusia dan alam menjadi semakin besar dan semakin melahirkan hal positif. Ada dua komponen penting dalam program PAP. Ya, ini pertama komponen ada KLA di situ. KLA merupakan kawasan yang memang diperuntukkan untuk tempat bertelur ikan yang diharapkan sebagai bank ikan, berkembang biakan ikan, dan dari spillover KLA itu akan bisa dimanfaatkan pada komponen kedua, ini PAP, yang merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas penangkapan. Jika kedua komponen ini dilakukan secara bersamaan, itu dapat memiliki manfaat baik buat nelayan maupun komunitas yang ada, bahkan untuk ekosistem yang ada di laut. Jadi kami punya kawasan PAP itu ada 4 kawasan larang ambil. Yang pertama itu ada di Manuru, ada di Kumbewaha, ada di Karyajaya, dan ada di Mopano. Tidak pula kita lupakan pentingnya peran masyarakat lokal dan MHA yang tetap menjaga nilai-nilai luhur, menjalin keterkaitan antara manusia dengan alamnya. Nobung lomo lulinto oda sunamala pelajaran nomo ia untuk mengotak nopsene dia sangat erat hubungannya dengan adat, karena tadi aturan PAP yang diterapkan juga di Desa Kumbewaha ini di Kecamatan Sustapina itu sama dengan aturan adat yang telah diterapkan dari sejak momen kami. Dan alhamdulillah hari ini kerjasama antara pemerintah desa, tokoh adat dan agama serta kelompok PAP di Kecamatan Sustapina, khususnya Desa Kumbewaha, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sangat berkaitan erat karena memang sebelum PAP datang itu aturan-aturan adat sudah diatur, sudah mengatur bahwa sama. Ada juga mengatur bahwa laut itu diatur sedemikian rupa. Artinya mencari rezeki di laut itu batu tidak boleh dicungkil, tidak boleh pakai tuba, pakai bom tidak boleh. Yang sudah diatur. Kami dari desa hanya mendukung, memberi fasilitas apa yang ada yang dibutuhkan oleh PAP itu untuk mendapatkan Perbuk nomor 26 tahun 2021. Kali ini, kita perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana mereka memaknai pentingnya sebuah keterjalinan. Maka dari itu, dukungan dari berbagai pihak seperti lembaga masyarakat, NGO, akademisi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus dimaksimalkan demi menjaga momentum positif menuju perbaikan. Dukungan kita dari Dinas Perikanan, kami sudah melibatkan staf yang merupakan tim inti daripada pelaksanaan kegiatan PAP di semua lokasi sasaran program. Dukungan lain dari pemerintah daerah lewat surat keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah itu sudah mengharuskan tentang pemanfaatan dana desa yang diperuntukkan untuk kegiatan perikanan khususnya di kawasan PAP. Tantangan ke depan adalah bagaimana aturan-aturan perikanan ini diterapkan di masyarakat. Tentu tidak mudah, tapi ya kami optimis ke depan dengan dukungan semua pihak. Ini aturan-aturan perikanan ini bisa dijalankan bersama.
Kepedulian dan kesukarelaan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut adalah salah satu instrumen penting dalam mencapai target perluasan kawasan konservasi laut melalui OECM. Kegiatan PAP di kawasan Sio Tapina dan La Salimul Selatan merupakan salah satu bentuk OECM di mana masyarakat setempat itu dengan kesadaran sendiri melakukan upaya konservasi secara berkelanjutan. Ada 4 kriteria OECM yang tercermin dalam kegiatan PAP. Yang pertama, adanya kawasan. Kawasan PAP Sio Tapina itu mencakup 7 desa. 4 desa diantaranya itu masuk dalam kawasan Sio Tapina dan 3 desa lainnya itu merupakan kawasan di Kecamatan La Salimul Selatan. Jadi batas kawasan PAP itu mulai dari desa Kuraa itu sampai di desa Mopaano, Kecamatan La Salimul Selatan. Itu merupakan kawasan PAP. Di dalam kawasan PAP Sio Tapina Selatan itu ada 4 kawasan larang ambil yang memang punya fungsi yang unik sebagai tempat bank ikan. Nah, ya, ini ada di Wasalabose, kemudian di Kumbewaha, terus di antara Karyaja dan Megabahari, dan 1 KLA itu di Desa Mopaano. Yang kedua, adanya pengelola dan sistem tata kelola. PAP merupakan pendekatan perikanan berkelanjutan yang berbasis kawasan. Pengelolaan akses area perikanan itu hingga 2 mil dan diprioritaskan bagi masyarakat nelayan tradisional maupun nelayan lokal. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kontribusi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap masyarakat Sio Tapina di dalam melakukan pengelolaan akses area perikanan. Hal ini sangat berdampak terhadap teknologi yang ada di lokasi perairan di Sio Tapina. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan nilai manfaat ekonomi, namun dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Sio Tapina. Selain itu, kawasan ini merupakan hasil kesepakatan dari 7 desa di kawasan PAP Sio Tapina La Salimul Selatan dan telah mendapatkan SK legalitas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan PAP Sio Tapina La Salimul Selatan memiliki kelompok pengelola yang mewakili 7 desa di kawasan ini. Kelompoknya itu bernama kelompok PAP La Sinta Lape-Lape, di mana kelompok ini sudah memiliki rencana pengelolaan akses area perikanan. Contoh konkretnya itu pengawasan laut untuk melihat, menjaga atau melakukan patroli pengawasan di kawasan PAP maupun kawasan KLA. Kami di Divisi Pengawasan melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Jadi di situ sebelum kita melakukan pengawasan, kita melakukan briefing dulu. Setelah briefing kita tentukan lokasi mana yang rawan sekali untuk yang dijadikan titik penangkapan ilegal. Setelah kita selesai, kita jalan melakukan pengawasan. Sini Pak. Nah, tiba di lokasi, kalau kita menemukan nelayan, kita wawancara dengan nelayan. Sebelum kita wawancara, kita memberikan salam dulu kepada masyarakat, kemudian ada yang mencatat hasil wawancaranya kita, kemudian ada yang memantau pergerakan nelayan. Jadi situ setelah kita melakukan pengawasan wawancara dengan masyarakat, kita ada format yang diisi untuk mengetahui alat tangkap masyarakat, kemudian jenis ikan apa yang ditangkap, kemudian berapa jam dia melaut. Nah, kita punya form itu. From itu yang kita jadikan nanti setelah pulang dari pengawasan, kita isi di link jaringan pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi di situ semua pihak-pihak terkait dengan dinas perikanan apa segala macam itu, mereka bisa memantau dan melihat apa saja yang dilakukan di kegiatan pengawasan, termasuk hasil tangkapan nelayan. Ketiga, berdampak pada biodiversitas ekosistem. Contoh-contoh baik yang dilakukan oleh kelompok adalah gimana upaya mempertahankan biodiversity di kawasan ini adalah salah satu upaya penangkaran telur penyu yang dilakukan salah satu pengurus di kawasan PAP, di mana telur-telur penyu yang sudah ada
yang bertelur itu diupayakan untuk ditetaskan, kemudian dibesarkan, baru kemudian dilepas liarkan di alam. Itu merupakan salah satu bentuk upaya konservasi nyata yang dilakukan oleh kelompok PAP Lasinta Lape-Lape. Sebenarnya saya termotivasi begitu, karena ini penyu ini salah satu hewan yang dilindungi juga, hewan konservasi yang sebenarnya manfaatnya sangat besar untuk kelestarian lingkungan. Karena di beberapa daerah itu banyak sekali penyu, berarti akan banyak ikan. Biasanya musim bulan berapa itu ada musim ubur-ubur. Ubur-ubur di laut banyak sekali. Nah, itu pun saat bertelurnya ikan, maka ubur-ubur itu akan memangsa anak-anak ikan yang kecil itu, yang sementara yang baru menetas itu. Sedangkan yang makan ubur-ubur itu hanya penyu. Sangat penting sekali itu penyu dilestarikan, supaya itu jangan banyak anak-anak ikan lagi yang mati, istilahnya dimakan sama ubur-ubur itu. Jadi saya kadang ke laut pas berpapasan dengan induk penyu yang sedang bertelur, jadi saya ambil telurnya. Karena memang kalau kita biarkan itu telurnya di tempat bertelur itu, dia memang akan dimakan biawak, karena di sini terlalu banyak biawak. Jadi saya buatkan sedikit penangkaran. Itu hari pertama yang saya bikin ukuran 1x2. Nah, saya pagari dengan waring supaya kalau ada biawak tidak bisa lah masuk ke dalam. Nah, di situ saya uji coba pertama itu 70 butir. Setelah berjalan 1-2 bulan, 1 bulan saya cek, belum ada proses juga, belum ini. Pas 50 hari, saya cek lagi, kayaknya sudah mulai ada ini tanda-tanda ini. Pas itu 55 hari itu harus menetas. Nah, pas saya menetas dia keluar sendiri. Jadi saya kumpul semua, saya ambilkan tempat, baru saya hitung ternyata yang dari 70 itu yang menetas 60-an. Nah, di situ baru saya ambil bawa pulang ke rumah. Jadi saya ambilkan air laut, baru saya simpan di baskom. Itu hari baskomnya masih agak kurang kecil. Nah, saya piara di situ. Perubahan perilaku yang bisa nyata terlihat di kepengurusan PAP adalah ketika kami melihat perubahan perilaku yang nyata di awal program. Contohnya itu ada salah satu pengurus yang mewakili desa, kami ajak untuk bergabung karena menurut kami beliau bisa menyuarakan, bisa menjadi champion di desanya. Dan itu mendapatkan tantangan dari pihak kepala desanya. Beliau beranggapan bahwa jangan itu oknum yang bersangkutan itu suka memanfaatkan telur penyu ya. Kami sebagai fasilitator coba meyakinkan bahwa justru orang-orang seperti ini harus dirangkul, jangan dilepas. Dan terbukti saat ini justru beliau merupakan salah satu pengurus yang mencoba untuk upayakan konservasi penyu. Dan itu adalah awal. Kakek moyang dulu itu mereka kalau dapat telur penyu di pantai, mereka ambil sebagian, simpan sebagian. Misalnya supaya itu udah bisa berkembang lagi untuk menggantikan induknya istilahnya. Kadang banyak mereka ambil semua, kadang terus tidak ada disimpan. Kalau masyarakat di sini ada yang dikonsumsi, ada juga yang dijual. Janganlah kita lakukan seperti itu. Ini kan penyu untuk laut kita ini, untuk kelestarian lingkungan istilahnya. Kita mau jual telur penyu itu, kita tidak mungkin kita kaya dengan itu. Adalah kita usaha lagi misalnya mau menjaring atau mau mancing lah, jangan lagi kita mengambil telur penyu lah. Supaya di daerah kita juga ini banyak penyu, supaya bisa dijadikan juga tempat konservasi atau bagaimana. Dan yang keempat, berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Dalam program PAP ini, kalau prinsipnya menunggu hasil dari spillover atau hasil bang ikan dari KLA itu menunggu waktu yang agak lama ya, justru 3, 5, bahkan 10 tahun ke depan. Tapi dalam program PAP ini ada program gimana keluarga nelayan itu diintervensi dengan program inklusi keuangan. Jadi masyarakat dilatih untuk mengelola keuangan. Karena pada prinsipnya sebenarnya hasil tangkapan mereka itu bisa lebih banyak gitu kan, mereka awet sendiri, cuman pengelolaannya saat ini sudah terbentuk ada sekitar 7 kelompok simpan pinjam di 6 desa. Saya Ibu Arabia dari Desa Kumbewaha. Saya sebagai Ketua KSP Lasinta Lape-Lape dan juga saya sebagai pengumpul ikan di Desa Kumbewaha. Sebelum adanya KSP, kita susah menabung.
Karena kalau kita menabung di rumah selalu dicungkil-cungkil, Bu. Cungkil, sedikit diambil. Adanya KSP kita menabung susah diambil karena yang pegang kunci ada 3 orang. PT saya sendiri, kuncinya bendahara 1, wakil bendahara 1 dengan anggota. Ada 3 kuncinya, jadi susah diambil. Dan juga adanya KSP kita bisa belajar pengeluaran dalam rumah tangga. Yang tadinya mungkin 100.000 satu hari, sekarang tinggal 50. Terutama dikurangi rokoknya suami supaya dapat menabung setiap bulan. Jadi di program inklusi keuangan ini hadir di tengah-tengah masyarakat agar mereka bisa dilatih untuk mengelola keuangan dalam bentuk kelompok simpan pinjam KSP. Dan itu sudah sangat-sangat antusias masyarakat untuk ikut dalam kegiatan itu dan rasakan manfaat pentingnya literasi keuangan ini di dalam kelompok PAP ini. Berapa? Yang tadinya kita belum mengikuti pelatihan keuangan, habis itu sampai di kampung kita bentuk KSP. Jadi pembentukan KSP itu sampai sekarang kita berjalan terus. Untuk mencapai percepatan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, khususnya Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, melibatkan banyak elemen masyarakat dengan lokakarya OECM nasional. Lokakarya tersebut digelar atas inisiatif konsorsium MPA dan OECM Vision yang terdiri dari RARE, WWF Indonesia, Coral Triangle Center, Yayasan Pesisir Lestari, Yayasan Rekam Nusantara, dan Yayasan Konservasi Indonesia. Konsorsium ini didukung oleh Ocean 5, The David and Lucille Packard Foundation, BOF, dan Ocean Kind yang memiliki visi serupa mengenai pengembangan OECM di Indonesia. Semangat OECM ini sangat sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang digagas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yaitu memperluas wilayah konservasi laut sehingga dapat memberikan jasa ekosistem seperti serapan karbon, suplai oksigen, perlindungan pantai, dan tempat pemijahan ikan. Kalau ini kemudian didorong terus, bukan tidak mungkin kemudian Indonesia akan jauh lebih bagus lagi konservasinya, karena lebih inklusif, kemudian juga lebih efektif karena tadi masyarakat ikut menjaga, kemudian bisa mengurangi beban pemerintah yang sekarang juga sudah semakin tinggi untuk mengelola kawasan konservasi, dan kemudian bisa kelihatan manfaatnya langsung karena masyarakat kemudian bisa menjaga area mereka, laut mereka, kemudian mereka yang mengambil manfaatnya gitu. Ketika mengelola suatu area dan di situ ada biodiversitas yang tinggi atau keanekaragaman hayati yang tinggi, pasti itu memberikan manfaat terhadap keberlanjutan usahanya maupun keberlanjutan dari sumber dayanya itu sendiri. Nah, makanya kami pemerintah khususnya KKP ini mencoba mendorong OECM ini juga masuk di dalam satu pengelolaan konservasi, terutama konservasi keanekaragaman hayati baik itu ekosistem maupun jenisnya. Alhamdulillah setelah adanya program PAP ini di tahun 2022 sampai 2024 itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama-tama untuk yang melakukan aktivitas illegal fishing itu sudah tidak ada lagi. Untuk yang melakukan bom itu sudah tidak ada. Kemudian yang memakai obat-obatan sudah tidak ada lagi. Kemudian yang memakai kompresor juga sudah tidak ada. Kemudian masyarakat juga sudah tahu bagaimana melakukan perikanan itu dengan baik dan benar. Dan masyarakat juga sudah tahu mana batas-batas KLA-nya, kemudian mana batas-batas PAP-nya. Harapan saya juga ke depannya mudah-mudahan ada perhatian-perhatian khusus lah dari pemerintah entah bagaimana kan supaya daerah sini ada tempat penangkaran penyu yang lebih istilahnya lebih bagus lah, ada pos khususnya di situ. Malahan mungkin masyarakat akan lebih sadar karena kita akan perdayakan masyarakat itu bagaimana caranya mereka dapat telur penyu, kita kasih balas jasa supaya penyu telur itu jangan dijual, dibawa ke penangkaran kita kasih mereka balas jasa. Entah berapa karena mereka sudah berjasa menyelamatkannya, berarti kita akan kasihkan balas jasa untuk mereka lah, sudah begitu. Kemudian sekarang masyarakat nelayan di pesisir Sumatera Pinang Selatan itu sudah lautnya sudah tidak jauh lagi, ikannya sudah banyak, kemudian terumbu karangnya semakin bagus, semakin sehat, dan alhamdulillah
otomatis pendapatan nelayan di wilayah pesisir Cikuta Pinal Selatan itu sudah baiklah. Kolaborasi multi pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai akselerasi yang diinginkan, karena alam Indonesia terlalu luas untuk kita tangani seorang diri. OECM merupakan langkah strategis yang kami yakini mampu mewujudkan hidup yang madani, menjaga keberlanjutan ekosistem, keselarasan nilai kebaikan yang berorientasi jangka panjang, serta pertumbuhan taraf kehidupan bagi orang-orang yang terlibat dan yang berada di sekitarnya. Dengan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus menyokong penuh inisiasi baik yang melibatkan segala lapisan elemen masyarakat demi terwujudnya konservasi laut yang optimal tidak hanya untuk Indonesia, melainkan untuk dunia. Tidak perlu pinjam 100, yang penting ikan banyak terus. Mari kita jaga KLA sama-sama.